Banyak orang yang bilang kalau kita mau investasi saham, cari perusahaan yang bagi dividen secara rutin. Karena perusahaan-perusahaan ini sudah pasti profitable. Lagian ngapain sih perusahaan bagi-bagi duit kalau dia nggak profitable, kalau dia kekurangan duit? Nggak make sense. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan pada pernyataan tersebut, kita lihat dulu dividen itu sebetulnya apa sih? Dividen ini adalah sebagian atau mungkin keseluruhan dari profit yang diberikan pada shareholder oleh perusahaan. Kalau koperasi ya seperti SHU gitu ya. Nah, kenapa perusahaan itu bagi-bagi dividen? Sebetulnya kalau secara teori banyak alasannya. Tapi alasan terpenting itu ada dua. Yang pertama, perusahaan itu kepingin mempertahankan investor yang sudah ada di dalamnya. Jadi dia kasih insentif berupa dividen. Dan yang kedua, dia kepingin menarik investor-investor baru untuk masuk ke perusahaannya. Jadi beli saham perusahaannya. Karena perusahaan yang membagi dividen itu tuh dipersepsikan bagus oleh masyarakat. Perusahaannya profitable dan perusahaannya udah stabil. Makanya banyak investor tertarik untuk masuk. Nah, sekarang kita kembalikan ke pernyataan awal tadi ya. Sebagai seorang yang bukan dividen hunter, saya kepingin memberikan alternatif pemikiran. Tadi kan pernyataannya seperti ini ya. Kalau kita mau investasi saham, perusahaan yang bagus itu adalah yang membagikan dividen secara rutin. Karena perusahaan-perusahaan ini pasti profitable. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, perusahaan yang membagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah pasti profitable. Karena nggak mungkin kalau perusahaannya nggak punya duit, dia akan bagi-bagi duit. Tapi pada kenyataannya, ada perusahaan-perusahaan yang rela berhutang demi bisa membagikan dividen ke shareholdernya. Nah, sebetulnya ngapain perusahaan harus melakukan manuver seperti ini? Kita kembalikan lagi ke tujuan awal dividen itu dibagi. Perusahaan ini kepingin dipandang sebagai perusahaan yang oke, perusahaan yang profitable, perusahaan yang stabil, sehingga dia akan menarik investor-investor baru. Kalau investor baru pada masuk, maka harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya naik, siapa yang diuntungkan? The initial shareholders. Jadi orang-orang yang sudah punya saham di perusahaan tersebut, net worth-nya akan naik. Kalau mereka memutuskan untuk menjual sahamnya, maka mereka akan mendapatkan cuan. Sekedar warning aja, perusahaan yang melakukan hal ini itu tentunya bukan perusahaan yang bagus. Karena perusahaan yang bagus nggak perlu beginian, dia juga bisa bagi dividen. Yang kedua, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang membagi dividen. Kalau buat saya sendiri, perusahaan yang bagus sama perusahaan yang bagi dividen itu dua hal yang berbeda. Perusahaan itu bisa saja bagus dan membagi dividen. Bisa saja perusahaannya bagus tapi tidak bagi dividen. Bisa juga perusahaannya jelek dan bagi dividen. Bisa saja perusahaannya jelek tapi tidak bagi dividen. Kalau perusahaan yang bagus dan bagi dividen, tentunya perusahaan ini sudah stabil dan profitable. Maka dia memang punya kemampuan untuk membagi dividen tersebut. Perusahaan yang bagus dan tidak membagikan dividen itu juga ada. Contohnya adalah perusahaan yang sedang berfokus pada growth. Daripada mereka berhutang untuk melakukan ekspansi, lebih baik mereka menggunakan sebagian dari earnings-nya untuk melakukan ekspansi tersebut. Misalkan bangun pabrik baru atau beli mesin baru. Daripada berhutang yang hutangnya punya bunga untuk membeli aset yang asetnya terdepresiasi, lebih baik mereka meminimalisasi hutang tersebut dan menggunakan earnings-nya untuk melakukan ekspansi itu. Nah, ada kemungkinan kedua juga, perusahaan yang bagus tapi nggak bagi dividen. Perusahaan-perusahaan seperti ini itu biasanya confident terhadap dirinya sendiri. Jadi perusahaan itu kalau punya duit, dia kan juga harus berinvestasi ya. Dia bisa berinvestasi di obligasi negara, dia juga bisa berinvestasi dengan mengakuisisi perusahaan lain, dan dia juga bisa berinvestasi dengan melakukan buyback saham karena sahamnya dia harganya oke dan dia yakin bahwa performance-nya dia itu bagus. Nah, kalau ini terjadi, investor pasti senang karena per share matrix-nya pasti pada naik, terutama di earnings per share. Jadi contohnya seperti ini, perusahaan yang punya earnings 1 triliun ya, dan punya saham beredar 1M, maka earnings per share-nya adalah 1 triliun dibagi 1 miliar, yaitu Rp1.000. Tapi kalau perusahaan tersebut melakukan buyback saham ya, misalkan 20%, ini perusahaan gila banget, sangat confident. Jadi jumlah saham beredarnya tinggal 800 juta. Maka earnings-nya yang tadi 1 triliun kita bagi dengan 800 juta, kita dapati jumlah earnings per share-nya adalah 1.250. Maka investor akan senang di sini karena value saham mereka naik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan ini benar-benar profitable atau minimal bisa mempertahankan profitnya? Sekarang kita lakukan simulasi lagi.
masih dengan perusahaan yang sama, yang saham beredarnya adalah 800 juta. Tapi ternyata earnings-nya menurun dari 1 triliun menjadi 900 miliar. Kita bagi 900 miliar dibagi 800 juta. Ternyata hasilnya adalah 1125, masih lebih tinggi daripada Rp1.000 yang awal. Padahal net income-nya atau profitabilitasnya dia menurun. Terus bagaimana kalau begini? Ya kita jangan percaya mentah-mentah pada matriks earning per share tersebut. Jadi kesimpulan video ini sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah jangan cari perusahaan yang semata-mata membagi dividen. Tapi kita mesti cari perusahaan yang bagus. Karena perusahaan yang bagus, entah dia bagi dividen atau tidak, dia akan berusaha menaikkan value sahamnya. Sehingga kita pasti pada akhirnya sebagai investor untung juga. Entah itu dari dividennya atau dari capital gain yang bisa kita dapatkan dari penjualan saham. Yang kedua, jangan terlalu percaya pada matriks, terutama matriks seperti dividen per share atau earnings per share. Karena kalau perusahaan membagi dividen, tentunya dividen per share-nya atau DPS-nya itu bukan 0. Jadi kalau kita buka aplikasi, kita lihat, wah DPS-nya nggak 0 nih. Jadi ini perusahaan bagi dividen. Kita buka aplikasi, lihat, wah EPS-nya atau earnings per share-nya ternyata naik. Belum tentu perusahaan ini baik-baik saja. Yang harus kita lakukan adalah mencermati lagi laporan keuangannya. Apakah betul perusahaan ini sehat? Apakah betul perusahaan ini bagus? Apakah betul perusahaan ini profitable? Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu perjalanan finansial kamu sehingga aset kamu bisa semakin besar dan semakin besar. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, semoga sukses selalu.